Oke, assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan alur halaman aplikasi yang saya buat. Terdiri dari halaman home dan juga halaman profile. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan stateless widget karena tidak ada data yang berubah-ubah. Langsung ke return scaffold. Di sini saya mau menggunakan ini karena ini tuh semacam fondasinya atau mungkin dasar dari ini nih, kayak itu semacamnya tuh kayak kertas masih kosong. Nah, lanjut mungkin ada leading itu buat kita tuh mau buat sesuatu tapi dia tuh berada di kiri. Ya, kalau kanan itu biasanya tuh pakainya tuh trailing. Lalu di sini ada gesture detector. Kegunaannya itu buat jika kita ingin membungkus gambar dan gambarnya tuh bisa disentuh gitu. Nah, pakainya tuh gesture detector. Lalu di navigatorin, kayak dialihin gitu buat ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya itu ya ke profil. Lanjut mungkin di sini ada child itu tuh kayak widgetnya tuh kontainernya tuh di dalam itu ada decoration. Lalu ada ini box decoration. Kegunaannya itu kita itu bisa mengubah-ubah di dalamnya tuh kayak gimana. Nah, kayak ada ini kayak kita bisa kasih warna dan yang lain juga. Lalu di sini buat gambarnya tuh sebenarnya tuh bisa kita daftarin, tapi saya lebih nyaman pakai network image karena kalau kita lagi pakai device baru, kita bisa kita bisa langsung ke download ini, bukan ke download tapi ke load gitu. Lalu di sini ada codingan box speed cover, itu tuh kayak nyesuaiin sama si dekorasi kontainernya itu. Lalu ada border radius, ini tuh radiusnya al biar semuanya tuh ada radius. Lalu radius sirkular itu kayak dibuatnya tuh semacam lingkaran kalau saya ya. Lalu lanjut ke bawah, center title true, itu tuh untuk buat ini di tengah. Lalu title ya pasti itu buat teks. Lalu ini ada action ini saya buat untuk ini buat notifikasi buat pesan ini. Nah, di sini ada one press kayak pas dipencetnya itu tadi bisa dipencet, bisa diklik. Lalu di sini ada show dialognya. Show dialog tuh kayak ininya si bungkusnya itu tuh kayak kertas kosongnya itu. Lalu ada return alert dialog, ini tuh gunanya tuh buat memunculin si pesannya itu. Lalu elevator button dikasih navigator pop agar bisa kembali lagi. Oke, lanjut mungkin di halaman halaman utamanya. Di sini bodinya itu padding agar semuanya tuh dari F-bar ke halaman yang utama itu ke bodinya tuh ada jaraknya. Lalu mungkin di sini widthnya saya pakai double infinity agar dia tuh bisa responsif. Jika kita perbesar langsung dia juga ngebesar, berkecil dia akan mengecil sendiri gitu. Lalu ini lupa, edge inside tuh buat kasih paddingnya tuh jaraknya tuh di semuanya sisi segala arah. Lanjut mungkin ininya masih pakai container. Nah, mungkin ini ada CZ box
gunanya itu buat ngasih jarak antara kontainer atas sama yang kontainernya yang ini yang bawah. Nah, yang ini expanded itu gunanya itu buat memperluas ruang kosong yang tersedia di dalam kolom. Tujuannya agar widget child bisa memenuhi ruang kosong secara otomatis atau proporsional tanpa perlu menentukan secara manual. Si childnya itu grid view itu kayak di kontainernya kayak ininya. Lalu grid diglet itu gunanya itu untuk mengatur bagaimana bentuk dan tata letak gridnya. Lalu di sini ada cross axis count, tujuannya itu jumlah kolom 2 itu artinya dalam satu baris 2 item. Lalu cross spacing itu tuh buat jarak antara kolom sampingnya. Jadi samping ini ada ini, kalau main axis itu atas bawah. Lalu kalau gunanya child aspect ratio buat lebar sama tingginya, jadi otomatis ukuran ininya, ukuran gridnya itu namanya itu grid. Mungkin di codingan home itu cuma segitu karena yang ke bawahnya tuh udah masih sama. Lanjut mungkin ke profile. Sudah di profile, di sini ada masih memakai class stateless karena gak akan berubah-ubah. Lalu list tab itu tuh buat tab semacam ini. Nanti tabnya tuh bisa dikasih teks. Lanjut mungkin ke ini home. Di tab controller itu kayak buat bawa USB modificatornya gitu. Lalu dikasih child, scaffold, tab bar lagi, button tab bar. Nah ini tuh tab bar ini tuh buat mengatur kayak isinya ini nih, kayak indikator color tuh kayak yang bawah yang garis ini. Terus yang indikator padding tuh jarak antara ininya, antara si garis ini. Lalu label colornya tuh buat tulisannya ini begin sama sigin. Nah lanjut mungkin di bodinya tuh masih pakai padding sama yang kayak tadi. Di sini pakai cross axis alignment center agar si garis yang menyampingnya itu tuh yang sampingnya itu tuh kayak di tengah gitu. Dan main axisnya tuh atas bawah kan, kalau cross axis tuh kiri kanan, jadi dua-duanya tuh di tengah. Nah ini children itu pakai bisa dikasih teks, lalu di size box lagi. Nah di sini ada circle avatar tuh buat mengambil gambar juga, tapi gak bisa diklik gitu karena bukan gesture detektor. Lanjut mungkin di kontainer juga masih sama, pakai double infinity agar responsibel. Lalu di sini pakai navigator push, gunanya itu buat kalau udah diklik itu bisa ke next page. Ini mungkin buat halaman yang terakhir, masih pakai stateless widget.
juga masih beginning. Ini di sini childrennya tuh caranya kolom, lalu childrennya tuh pakai row, karena buat ini tuh kita tuh kayak baris. Dan itu baris pertama ini sama ini. Lalu gitu tuh pakai scissor box lagi, melihat jarak antara tulisan yang ini, yang nama itu sama yang bawah, ada jaraknya. Di yang row kedua juga saya pakai teks, hanya simple aja. Lalu mungkin coba ke bawah lagi, masih pakai main axis alignment, karena ininya tuh di ini kan row. Terus gunanya main axis di sini tuh agar kan ini tuh tulisan kolomnya tuh di dalam kontainer. Nah, kita tuh bisa pakai langsung jadi otomatis itu ditengahkan. Kalau awalnya tuh dia tuh berani kayak kurang simetris gitu. Saya pakai main axis alignment agar bisa langsung ke tengah. Lanjut scroll ke bawah. Dan ini baris yang terakhir, mungkin di sini pakai scissor box. Ini kawan. Ini. Nah, yang ini yang bulat-bulat ini tuh pakai kontainer. Nah, kontainernya tuh di ukuran tinggi sama lebarnya itu 60/60, lalu pakaiin border radius sirkular agar melingkar. Dan ini baris terakhirnya tuh pakai teks aja dan kasih scissor box. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, dan mohon maaf juga jika penjelasan saya ada yang kurang atau yang salah, karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.